Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati Abi Haji Nasruddin serta keluarga besar Umi Haji Ida dan seluruh jamaah Haji Salim Hifdzul Amal, para ustadz, para hujjaj yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian Tafsir Munir setelah sebelumnya dibacakan Yasin tahlil. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan wiridkan, apa yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 145. Surat Al-Baqarah ayat 145 masih melanjutkan tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis atau Yerusalem yang sekarang ada di Palestina, dipindah kiblatnya bukan mengarah ke sana, kemudian dipindah balik lagi ke Makkah, tepatnya ke Baitullah atau ke Ka'bah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa la in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Al-ayah. Wa la in ataital ladzina utul kitab, dan sungguh jika engkau mendatangkan orang-orang yang diberikan kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, dengan segenap, dengan seluruh ayat, dengan seluruh bukti-bukti, seluruh dalil-dalil, ma tabi'u qiblataka, maka mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Ai wallahi, lamnya di sini lam qasam. Oleh karenanya oleh Senawi Banten di sini ditafsirkan demi Allah. Wallahi, demi Allah, la in ji'tal ladzina utul kitaba, sungguh demi Allah jika engkau mendatangkan kepada orang-orang yang diberikan kitab al-Yahuda wan Nasara, maksudnya engkau berikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, engkau berikan bikulli hujjatin qat'iyatin, dengan segenap bukti yang pasti, dalatin ala sidqika, yang menunjukkan benarnya, menunjukkan kebenaranmu, fi anna tahawulaka bi amrin minallah, bahwa sungguhnya pindahnya engkau itu adalah bi amrin minallah, dari perintah Allah, sebab perintah dari Allah, ma sallau ila kiblataka, maka mereka tetap tidak akan salat ila kiblatika, kepada kiblatmu, menghadap kiblatmu. Wa ma dakhalu fi dinika, dan mereka tidak akan masuk ke dalam agamamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad di sini oleh Allah diajak berbicara, diajak mukhatabnya di sini adalah Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, jika engkau mendatangkan segala macam argumentasi, mendatangkan bukti-bukti, mendatangkan semua dalil-dalil kuat bahwasannya pindahnya engkau dari Baitul Maqdis, pindahnya sholatmu menghadap Baitul Maqdis, kemudian pindah ke Ka'bah, bahwa ini adalah memang perintah dari Allah. Andai engkau berikan bukti, engkau berikan dalil, engkau berikan semua penguat-penguat, tetap mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Mereka tidak akan sholat mengikutimu, mereka juga tidak akan masuk ke dalam agamamu wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad. Allah tahu, dalam ilmunya Allah, sejak dalam ilmunya Allah, orang-orang itu tidak akan beriman meskipun didatangkan bukti-bukti. Dalam Taurat, hadirin, itu sudah dituliskan bahwa Nabi Muhammad itu memang Imam al-Qiblatain atau Rasul Qiblatain, bahwa Nabi Muhammad itu memang utusan penutup, utusan dari semua, penutup dari semua utusan, dan disebut dengan Imam al-Qiblatain, disebut dengan Imamul Qiblatain atau pemimpin dua kiblat. Dia madhab ke Baitul Maqdis juga, sholatnya pernah 16 bulan kemarin ya saya bilang, atau 17 bulan. Kemudian balik lagi menghadap Ka'bah, dan sampai hari kiamat menghadap Ka'bah lagi, jangan diubah lagi menghadap ngetan. Seperti itu. Udah sampai hari kiamat udah nggak ada wahyu lagi, tetap menghadap Ka'bah. Ini dua kiblat ini udah dituliskan dalam kitab Taurat bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulul Qiblatain. Nabi Muhammad adalah Rasul utusan dua kiblat yang memang sholatnya pernah menghadap kedua arah itu, Baitul Maqdis dan Baitullah atau Ka'bah. Mereka tahu bahwa di Taurat sudah ada ketetapan itu, sudah ada tanda-tanda, termasuk ciri-ciri Nabi Muhammad adalah ciri-ciri Nabi terakhir adalah Nabi yang sholatnya menghadap dua kiblat. Nah, meskipun engkau datangkan lagi bukti
andai Taurat yang dulu mereka baca didatangkan, tambah lagi catatan-catatan yang lain, tambah lagi saksi-saksi, tetap mereka tidak akan mengikuti kiblat Muhammad, dan mereka tidak akan sholat menghadap Ka'bah, mereka juga tidak akan ikut agamamu. Ini ditegaskan oleh Allah karena memang orang-orang Yahudi itu, orang-orang Nasrani itu bukan persoalan bukti mereka mah, bukan bukti atau bukan dalil, bukan argumentasi. Permasalahannya itu bukan nggak ada dalil kuat atau argumentasi dan bukti yang kuat. Permasalahan itu emang pada keras kepala aja. Gengsi ya. Ada keras kepala, termasuk juga gengsi dan iri. Ngapa kok madepnya madep Ka'bah? Karena dulu memang Rasul-Rasul sebelumnya, Nabi Isa, kemudian juga Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Daud, semuanya itu menghadap ke Baitul Maqdis kalau sholat. Kenapa kok menghadapnya Ka'bah? Dimana Ka'bah notabene itu adalah satu bangunan yang ada di daerah ummiyun, penduduknya penduduk ummi, nggak kenal baca, nggak kenal tulis. Padahal dibandingkan Baitul Maqdis itu lebih berperadaban, maju Baitul Maqdis itu. Di sana banyak orang-orang pintar, banyak para nabi juga yang memang di sana, disebut dengan kota nabi itu Yerusalem. Kemudian banyak juga literatur, jadi budaya untuk membaca, budaya baca dan tulis itu udah jauh lebih tinggi dibandingkan Ka'bah. Ka'bah itu ummi, penduduknya itu ummi, nggak baca, nggak tulis, ngapa diarahin ke sana? Nah, gengsi, kemudian hasud atau iri dengki, mereka tidak akan ikut kepada kiblat Muhammad sekalipun engkau datangkan bukti lagi, engkau tambahkan argumen lagi, tetap mereka tidak akan mengikutimu. Padahal ini buktinya sudah jelas. Pindahnya Nabi Muhammad menghadap ke Ka'bah dari 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian pindah ke Ka'bah lagi, ini adalah bukan kemauan Nabi Muhammad, tapi adalah perintah Allah, bi amrin minallah. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum, dan juga engkau Muhammad tidak akan mengikuti kiblat mereka. Ayil Yahudi wan Nasara, maksudnya tidak akan mengikuti kiblat orang Yahudi dan kiblat orang Nasrani. Wa hadza bayanun anna hadhil kiblata, atau bayanu anna hadhil kiblata, ini adalah penjelasan bahwa sungguhnya kiblat ini, Ka'bah maksudnya, la tasiru mansukhotan, tidak akan menjadi dihapus lagi. Udah sampai hari kiamat nggak dihapus, Ka'bah tetap. Wa hasma atma'i ahlil kitab, atau wa hasama atma'a ahlil kitab kalau kita mau baca fiil, atau kalau kita mau idhofah, wa hasma atma'i ahlil kitab, dan mencegah ambisinya ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara itu memang sangat ambisius, sangat menginginkan Nabi Muhammad itu ikut mereka, sholatnya madhabnya ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi Muhammad tidak akan pernah seperti itu. Nabi Muhammad tidak akan pernah berubah lagi, dan memang perintah dari Allah sampai hari kiamat sholatnya nanti ke Ka'bah, tetap tidak akan berubah. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Sebagian mufassir ada yang menjelaskan ayat ini bahwa antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi itu sama-sama kepengennya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pengen Nabi Muhammad ikut agama mereka, tapi dasarnya ya karena iri itu tadi, iri. Nah, kalau Nabi Muhammad sangat menginginkan mereka ikut Islam, itu bukan karena apa-apa, pengen selamat saudara. Kasihan mereka itu sesat, kasihan mereka itu salah jalan. Nabi Muhammad sangat menginginkan mereka itu masuk ke dalam agama Islam, mengikuti kiblatnya Nabi Muhammad. Tapi itu tidak akan terjadi karena ini orang sesat, nyasarnya bukan nyasar karena nggak tahu. Orang kalau nyasar karena nggak tahu, dikasih tahu kan mau ya. Oh salah pak, mau mana? Toilet. Iya toilet. Ini bukan pak, ini mimbar, bukan toilet. Sebelah sana ya toilet. Oh iya ya, maaf, sebelah sini jadi ya. Mau. Tapi kalau keras kepala, dia tahu itu mimbar, tahu, tapi dia bilang toilet aja, namanya keras kepala, dikasih taunya susah. Karena memang sasarnya itu bukan karena ketidaktahuan, tahu mereka,
Tahu bahwa Nabi penutup itu sholat di dua arah, tahu. Nah, mereka tidak akan mengikuti kiblat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak akan mengikuti kiblat mereka. Itu karena dalam posisi sama-sama menginginkan. Bedanya Nabi Muhammad pengen sekali mereka ikut Islam itu karena pengen mereka selamat, bukan apa-apa, bukan karena pengen banyak pendukung, apalagi banyak yang milih. Musim caleg-caleg begini nih, dipilih ini pengen berapa suara, enggak, Nabi Muhammad enggak ke arah situ, tapi cuma pengen selamat, supaya orang-orang itu jangan sesat, selamat jadi di dunia, selamat di akhirat, selamat. Pengennya Nabi Muhammad. Wa quri'a bitabi'i qiblatihim bil idhofah, dan dibaca dengan idhofah. Jadi bukan wa ma anta bitabi'in qiblatahum, kalau idhofah wa ma anta bitabi'in qiblatihim. Jadi dibacanya mudhof dan mudhof ilaih, bitabi'in qiblatihim. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din, dan tidaklah sebagian utul kitab, sebagian alladzina utul kitab bitabi'in qiblata ba'din, mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan antara mereka tidak akan mengikuti kiblat kelompok lainnya. Falil Yahudi Baitul Maqdis, maka bagi orang Yahudi itu ada kiblat Baitul Maqdis. Walin Nasara al-Masyriku, dan bagi orang Nasrani al-Masyriku bermula ada arah timur masyrik. Kalau tadi ditegaskan engkau Muhammad tidak akan mengikuti kiblat mereka, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu ke Ka'bah. Dan antara mereka Yahudi dan Nasrani, Yahudi juga tidak akan mengikuti kiblatnya Nasrani, Nasrani juga tidak akan mengikuti kiblatnya Yahudi. Keras-kerasan. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang Nasrani, orang Yahudi awalnya, Nasrani awalnya itu memang masih menghadap Baitul Maqdis, karena di situ ada Bethlehem. Bethlehem itu kan bahasa Arab asalnya. Baitul Lahmi. Bethlehem itu Baitul Lahmi, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Di situ Bethlehem itu. Ya tempatnya di situ. Situ sejarahnya adanya di Yerusalem itu, di Baitul Maqdis. Awalnya orang-orang Nasrani itu masih berkiblat ke sana. Tapi setelah Nabi Isa diangkat, cara kita kan diangkat ya. Allah mengangkat Nabi Isa. Tapi orang-orang setelahnya mengira Nabi Isa itu disalib. Ini karena ada konspirasi, ada kerjasama antara orang Yahudi yang gak suka Nabi Isa dengan Raja Romawi saat itu. Politik. Raja Romawi merasa Nabi Isa kalau dibiarin ini bahaya buat Romawi karena pengikutnya makin banyak. Maka konspirasi mereka, dibunuhlah Nabi Isa walaupun gak berhasil. Diangkatlah Nabi Isa. Mereka bilang itu berhasil disalib, padahal bukan. Itu yang disalib itu Yudas. Yang disalib adalah muridnya Nabi Isa yang ingkar, yang kemudian memberi tahu persembunyian Nabi Isa. Nah, walakin syubbiha lahum, kata Allah, dibikin serupa, dibikin mirip dengan Nabi Isa. Orang-orang Yahudi dan tentara Romawi saat itu mengira ini Isa, salib aja. Begitu habis disalib pada bingung. Kalau ini Isa, tadi yang ngasih tahu kita mana orangnya? Iya ya, mana ya? Pada saat itu udah pada nanya tuh ya. Bingung juga. Nah, petinggi-petinggi saat itu bilang, udah nggak usah dibesar-besarkan. Tutup dah. Ya, masuk di peti es kan. Kasusnya udah dimasukkan, udah jangan dibahas lagi. Nah, mereka menganggap bahwa Nabi Isa itu disalib. Orang-orang setelahnya apalagi ditambah lagi hadirin, ada di wilayah atau ada di masa kekuasaan Romawi ini yang kemudian membuat satu bid'ah atau membuat satu rekayasa akidah. Mereka ada seorang pemuka agama Nasrani yang bilang, saya bertemu Isa dan Isa memerintahkan kepada saya bahwa matahari adalah bintang yang paling aku suka. Maka perintahlah umat-umat pengikutku untuk sholat menghadap matahari. Itu balik ya, kayak jadi nyembah matahari artinya menghadap timur. Sholatnya kapan? Sholatnya cuma seminggu sekali. Kapan itu? Ya hari Minggu. Makanya Minggu disebut dengan Sunday.
Tahu san artinya san apa san? Matahari. Sunday itu artinya hari matahari. Sunday itu hari matahari. Maksudnya hari di mana orang-orang itu menghadap matahari Nasrani. Padahal Nabi Isa nggak pernah mengajarkan itu. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan. Yahudi itu Sabat atau Ahlul Kitab di Taurat maupun Injil, ya memang hari ibadahnya, hari sucinya itu Sabtu. Diubah nih sama orang-orang pemuka-pemuka agama Nasrani pada satu masa setelah Nabi Isa diangkat, ini diubah jadi hari Minggu. Hari Minggu sholatnya madhab matahari, Sunday namanya, hari matahari. Ini dijelaskan oleh Syekh As-Sawi, Syekh Ahmad As-Sawi dalam Hasyiah Jalalainnya. Maka di sini Syekh Nawawi menyebutkan walin Nasara al-Masyriq, orang Yahudi madhabnya ke Baitul Maqdis, orang Nasrani madhabnya ke timur. Masyriq itu maksudnya madhab ke timur, madhab matahari ketika terbit. Karena rekayasa dari pemuka agamanya pada satu masa setelah Nabi Isa diangkat, mereka kemudian bikin karang-karangan ibadah-ibadah, ngarang-ngarang aja, terus menganggap Nabi Isa itu, menganggap bahwa Isa, mereka kenalnya dengan Kristus, bahwa Kristus itu adalah anak Allah. Itu karangan-karangan semua itu ya, karang. Jadi itu hayalan, menghayal, setan masuk. Makanya jangan banyak hayal, kita ngopi, mendingan ngopi. Bengong, lama-lama aku jadi malaikat Jibril. Ya, bengong, lama-lama ngeluk aku jadi nabi. Kalau hayal gitu. Sama ini juga rekayasa agama itu seperti itu. Wala ini tabata ahwa'ahum, dan sungguh jika engkau mengikuti ahwa'ahum, kemauan mereka, hawa, keinginan mereka, ayil umur allati yuhibbunaha minka, yaitu mengikuti urusan-urusan yang mereka menyukai urusan tersebut dari engkau, mimba dimaja minal ilmi, setelah datangnya sesuatu minal ilmi, yaitu berupa ilmu, ayil wahyi, maksudnya wahyu, fi amril kiblati, dalam urusan kiblah, biannaka la ta'udu ila kiblatihim, bahwa sungguhnya engkau tidak akan kembali kepada kiblat mereka. Innaka idan, sungguhnya engkau kalau begitu, innaka law fa'alta dzalik, jika engkau melakukan itu, maksudnya kembali lagi ke Baitul Maqdis kiblatnya. Ini dzalika ala sabili takdiril mustahil, ini adalah takdir, ini adalah cara atau jalan dengan mengira-ngirakan sesuatu yang mustahil, apa wuku'uhu, terjadinya. Dzalik, mustahil Nabi Muhammad itu kembali lagi, laminadz dzalimin, kalau begitu laminadz dzalimin, sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim, li anfusim, menganiaya li anfusim, kepada diri mereka. Khitabnya ini memang kepada Nabi Muhammad, hadirin. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadz dzalimin. Wahai Muhammad, jika engkau mengikuti keinginan mereka, hitopnya yang diajak bicara Nabi Muhammad. Setelah engkau tahu, setelah ada wahyu bahwa engkau diperintahkan menghadap Ka'bah, tapi engkau jika mengikuti keinginan mereka, maka sungguh engkau termasuk orang-orang zalim. Ini yang diajak bicara Nabi Muhammad memang. Tapi sebenarnya sasarannya bukan Nabi Muhammad. Mustahil Nabi Muhammad itu ingkar. Ini yang hitop adalah orang-orang muslim yang lemah imannya. Maksudnya dihitopi di sini Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud yuradu bihi al-muslimun, yang orang-orang Islam yang imannya lemah, kalau ikut-ikutan lagi menghadap ke Baitul Maqdis, kiblatnya Baitul Maqdis bukan Ka'bah, maka sungguh itu adalah orang-orang yang zalim. Nabi Muhammad mustahil. Ini mustahil terjadi pada dari Nabi Muhammad, mustahil Nabi Muhammad itu ingkar kepada perintah Allah. Ini sudah ada ketetapan. Jadi jelas bahwa ketetapan di Taurat, di Injil, Nabi Muhammad itu adalah penutup. Muhammad atau ciri-ciri dari Nabi terakhir adalah Imam al-Qiblatain. Kan sering kita baca itu. Ya, apa tuh awalnya? Ya Mu'ayyad, ya Mumajjad, gitu ya. Ya Imam al-Qiblataini, itu ya Mu'ayyad, ya Mu'ajjad. Awalnya apa tuh, Ustaz? Ya,
Ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku wahai Muhammad. Ya arusal khafiqaini, wahai pengantin timur dan barat. Jadi arah kiblat mana aja pengantinnya Nabi Muhammad. Ya muayyad ya mumajjad, wahai orang yang dikuatkan, orang yang diagungkan. Ya imam al kiblata ini, wahai pemimpin dua kiblat. Udah jadi satu ini ketetapan, memang Nabi menutup, yakni Nabi kita Nabi Muhammad memang sholat di dua kiblat itu. Dan terakhir kiblatnya pasti Ka'bah, tidak akan berubah lagi. Oleh karenanya ditegaskan oleh Allah di sini, tidak akan engkau mengikuti kiblat mereka, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan orang-orang yang tetap mengikuti mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Alladzina atainahumul kitaba wallahu a'lam bissawab. Ya, ngaji satu aja ya, makasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.